sawit. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi budidaya kelapa sawit. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik kelapa sawit yang telah berdiri di beberapa provinsi di Indonesia. Proses pengolahan yang dilakukan pada pabrik kelapa sawit PKS merupakan proses kontinu di mana hasil dari suatu proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, dan terjadi perubahan kualitas hasil proses di mana untuk mendapatkan hasil proses yang proses ini diperlukan pengolahan yang baik untuk mendapatkan hasil yang optimal, yang lebih optimal sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, pabrik kelapa sawit membutuhkan pemimpin yang usahanya pemimpin usaha perkebunan yang berkompeten, berkarakter dalam pengembangan agribisnis. Nah, perkebunan di Indonesia, institusi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prosesnya melalui penerapan metode pendidikan dan kurikulum yang aplikatif, yang tidak saja berorientasi kepada teori dan konsep, tetapi harus menjadikan pengetahuan dan keterampilan tersebut dimanfaatkan secara nyata. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, Agrobisnis, Perkebunan STIPAP Medan adalah pendidikan tinggi profesional diploma 4 setara dengan S1 yang didirikan bertujuan untuk menghasilkan pemimpin perkebunan yang mampu membangun industri perkebunan Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, kami melakukan praktek kerja lapangan di pabrik pengolahan sawit PT Skofin Indonesia Matapao, dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perkebunan, khususnya di bidang pengolahan bahan baku sawit dalam membekali diri untuk memasuki
memasuki dunia kerja setelah mahasiswa menyelesaikan program studi atau pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis. Perkebunan step up pada awal lahirnya PT Skofin Indonesia bernama PT Skofin Medan SA. Skofin Financiari Nes Kounhaus Medan Scott ini. Perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Skofin Medan yang mempunyai hak konsesi dan di bawah naungan pemerintahan. Pemerintahan hiduplah Belanda tahun 1926 didirikan pabrik pengolahan kelapa sawit di perkebunan Matapao dan membangun pabrik selesai pada tahun 1927. Nah, pada tahun 1942 perusahaan ini diambil alih secara paksa oleh pemerintahan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, perusahaan ini dikuasai oleh pemerintahan Republik Indonesia. Dari tahun 1947 sampai dengan 1965, perusahaan dipegang sepenuhnya oleh pemerintahan Indonesia yang mengadakan nasionalisasi perusahaan. Ini berubah menjadi suatu perusahaan swasta nasional yang disahkan pada tahun 1930 berdasarkan Akta Notaris William Leo nomor 45 tanggal 7 Desember 1930 yang berkedudukan di Medan dan mengelola perkebunan di daerah Sumatera, di Sumatera Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Timur. Perkembangan selanjutnya berdasarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1965, keputusan Kabinet Dwi Kora nomor A/D/58/1965, nomor SK 100/Men/1965 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang dikelola PT Skofin diletakkan di bawah penguasaan pemerintah. Kemudian pada tahun 1966 diadakan serah terima hak milik perusahaan kepada pemerintah Indonesia atas dasar penjualan perkebunan dan harta Skofin SA. Pada tahun 1968, tepatnya tanggal 29 April 1968, dicapai
Tahun 1966 diadakan serah terima hak milik perusahaan kepada pemerintah Indonesia atas dasar penjualan perkebunan dan harta Skopin SA. Pada tahun 1968, tepatnya tanggal 29 April 1968, dicapai kesepakatan antara pemerintah RI dengan pemilik saham Skopin SA. Diperkuat dengan surat keputusan Presiden RI nomor B 68 garing Pres garing 6 Pres garing Pres 6 garing 1968 tanggal 17 Juni 1968 yang berisikan joint enterprise atau patungan antara pemerintah RI dengan pengusaha Belgia dengan komposisi permodalan 40% pemerintah Republik Indonesia dan 60% pengusaha Belgia. Dan sejak tahun 2001 perbandingan saham berubah menjadi 90% banding 10% yang dikeluarkan keputusan Presiden Ibu Megawati karena privatisasi saham pengusaha Belgia kemudian memberi nama PT Skopin Indonesia atau Skopindo yang didirikan melalui akte notaris Karil Bakri di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1968 nomor 23 dan akte perubahan nomor 64 tanggal 12 Mei 1968 disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 13 September 1969 dan diumumkan dalam tambahan berita negara RI nomor 68/69 tanggal 31 Oktober 1969 sesuai akta tanggal 3 Mei 2002 nomor 5 pernyataan keputusan para pemegang saham pada pemegang saham PT Skopindo yang diterbitkan oleh notaris NY R.Ary Suertarjo SH. Pemerintah RI telah melepaskan 30% sahamnya kepada Skopin SA sehingga saham pemerintah RI saat ini hanya 10% saja. PT Skopin Indonesia berdasarkan akte pemerintahannya, akte pendiriannya berkedudukan di Medan. Jalan K. L. Yos Sudarso nomor 106 PO Box 1254 Medan sampai 2001 penggerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet hasil produksi perkebunan PT Skopindo baik kelapa sawit merupakan sawit maupun karet diolah di pabrik sendiri yang dimilikinya yang berjumlah 14 pabrik yaitu yang pertama itu 9 pabrik kelapa sawit POM atau Palm Oil Mill yang mengolah tandan buah segar TBS menjadi CPO Crown Palm Oil yang kedua itu satu pabrik refinery PRP garing Praktionation and Refining Factory yang mengolah CPU menjadi RBD Palm Oil. Yang ketiga satu pabrik minyak inti sawit yang mengolah inti sawit palm kernel menjadi minyak inti sawit crude palm kernel atau CPKO. Yang keempat itu 3 pabrik krup, rubber, serta CPO dan turunannya disimpan sementara storage sebelum diekspor di instalasi Belawan. Di samping itu PT Skopindo juga merupakan salah satu produsen kecambah atau bibit kelapa sawit
kelapa sawit. Produksi kecambah atau bibit kelapa sawit dilakukan di pusat seleksi bandar dan produksi krum rubber serta CPO dan turunannya disimpan sementara store sebelum dikirim ke tangki instalasi belawan dan ekspor ke negara tujuan. Yang selanjutnya itu ada letak geografis perusahaan PT Skopindo Kebun Mata Pao terletak di Desa Mata Pao di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Provinsi Sumatera Utara berada pada ketinggian 20 mdpl dan berjarak 50 km dari kota ibu kota Provinsi Medan dengan tata letak sebagai berikut. Yang pertama itu sebelah timur berbatasan dengan Sei Rampah. Yang kedua itu sebelah selatan berbatasan dengan PTPN 3 Tanah Raja. Yang ketiga itu sebelah barat berbatasan dengan Serdang Bedagai. Nah, yang keempat itu ada sebelah utara berbatasan dengan pantai timur Pulau Sumatera. Dan selanjutnya itu ada struktur organisasi PT Skopindo Kebun Mata Pao. Nah, di mana PT Skopindo Mata Pao ini dikepalai oleh seorang pengurus atau ADM yang bertanggung jawab kepada grup manajer dan direksi. Pemimpin tertinggi kebun berada di tangan seorang pengurus atau manajer dibantu oleh seorang kepala tata usaha KTU. Pemimpinan tertinggi di pabrik di tangan seorang tekniker 1 dan membawahi 2 orang tekniker 2, seorang kepala gudang, seorang kepala klinik, seorang kepala laboratorium dan beberapa mandor serta krani. Kepala laboratorium sejak bulan Juni 2010 berada di bawah naungan pengurus atau manajer. Tugas dan tanggung jawab masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi di PT Skopindo Kebun Mata Pao adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengurus atau ADM pengurus diangkat langsung oleh direksi dan merupakan pemimpinan tertinggi di PT Skopindo Kebun Mata Pao. Nah, selanjutnya itu pengurus mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab di dalam maupun di luar perusahaan dan memegang wewenang dalam memutuskan setiap kebijaksanaan. Dan selanjutnya itu ada asisten divisi updeling 1, 2, dan 3 itu pemimpin tertinggi pada divisi dan bertanggung jawab kepada pengurus dalam kegiatan pelaksanaan kerja sehari-hari. Dibantu oleh mandor. Dan selanjutnya itu ada tekniker 1 bertanggung jawab atas segala proses pengolahan dan kegiatan yang terjadi di pabrik dan merupakan pemimpin tertinggi di bagian pabrik dengan dibantu oleh tekniker 2.
Yang selanjutnya itu ada tekniker 2. Tekniker 2 ini bertugas untuk mengawasi kegiatan yang terjadi di pabrik tersebut, seperti di bagian listrik, transportasi, pengolahan, sampai pengangkutan, dan bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi setiap harinya. Nah, selanjutnya itu ada kepala tata usaha atau KTU, yang disingkat dengan KTU. Kepala tata usaha membawahi bagian pembukuan atau pembukuan keuangan dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan administrasi atau pembukuan. Nah, untuk administrasi pembukuan untuk mendukung kelancaran pengoperasian pabrik PKS Matapao, maka diperlukan tenaga kerja atau karyawan sebanyak 233 orang. Yang pertama itu ada stasiun penerimaan bahan baku. Yang selanjutnya itu ada materi pos Satpam, atau Satpam adalah satuan pengaman dalam sebuah pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab Satpam. Mobil pengangkutan TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan SPB atau surat pengiriman barang. Lalu di pos Satpam dilakukan pencatatan nomor polisi BK. Namun supir nomor SPB kebun asal jumlah neto, jam tiba dan jam keluar lokasi pabrik sebagai pertinggal data bagi Satpam bila mana ada kesalahan dan kesilapan di belakang hari. Nah, selanjutnya itu ada pos Satpam. Selanjutnya itu ada jembatan timbang, di mana jembatan timbang ini merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit, yang menjadi bagian terdepan, di mana didapat data kuantitas masuknya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat beban baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto, tara, dan neto dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Yang keluar dari pabrik bruto atau berat barang dengan truk, tara itu berat truk kosong, dan neto itu berat bersih barang dalam pengoperasiannya. Ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Nah, yang kedua itu dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan, karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan, dan supir harus turun. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk yang masuk ke pabrik juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Nah, selanjutnya itu jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan layout
watt cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Nah, di mana sensor beban ini kemudian akan membaca dan mengirim data monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital. Nah, di mana monitor timbangan, angka-angka digital di monitor timbangan. Dan selanjutnya itu ada proses penerimaan buah setelah proses penimbangan TBS, kemudian dibongkar di lantai apron atau peron untuk dilakukan sortasi. Lalu buah didorong dengan loader menuju ruin atau press buat elevator lantai apron atau peron. Berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS. Sebelum diolah atau tempat buah restan diendapkan untuk menjamin kontinuitas pengelolaan pada lantai sortasi menggunakan sistem print in print on FIFO atau FIFO. Nah, selanjutnya itu ada lantai apron. Selanjutnya itu ada proses pemeriksaan kualitas atau sortasi. Nah, di mana proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima PT Scopindo Matapau dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsi dari sortasi ini adalah yang pertama itu untuk sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar atau SOP, atau kematangan buah membantu mencapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan, dan mengendalikan buah yang di luar kriteria untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga. Proses sortasi dilakukan dengan lebih cepat, lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria maka mutu lebih kurang 7 kilo buah mentah, tandan kosong, buah busuk dan buah sakit dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tara. Kriteria matang panen sangat menentukan di dalam pencapaian rendemen, di mana minyak dan rendemen inti hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap updeling pemasok dan membuat material blends atau analisa tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap updeling kebun. Nah, selanjutnya itu ada elevator point press beds atau PPB, di mana elevator point press beds PPB berguna untuk mengangkut TBS dari lantai apron atau peron ke bejana rebusan sterilizer. Jumlah elevator terpasang yang digunakan pada pabrik PT Scopindo Matapau. Nah, ada 3 unit, 1 unit elevator point press beds PPB melayani pengisian 3 bejana rebusan sterilizer. Yang selanjutnya itu ada stasiun perebusan dan ada selanjutnya itu sterilizer berbentuk vertikal. Ini adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap
sistem ini yang digunakan adalah satu return sistem dengan steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kilo per kilometer kuadrat dengan suhu 1110 sampai 120 Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bencana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan pipa uap masuk atau inlet pipa kondensat. Ini sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak, yaitu triple peak. Adapun tujuan dari proses perebusan Rieger yaitu yang pertama itu membantu melepaskan butir-butir buah dari tandannya. Yang kedua itu menurunkan kadar kandungan air dalam. Yang ketiga itu untuk mengurangi peningkatan pPa karena perebusan dapat menonaktifkan enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang selanjutnya itu mengumpulkan zat putih telur protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur putih telur. Yang kelima itu untuk melunakkan daging buah. Persiapan proses pengempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokrab dari nut. Dan yang keenam itu untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji. Nah, di mana dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Dan ketujuh itu untuk suplai bagi ketersediaan buah terebus atau choking fine buds atau CFB. CFB ini choking fine buds atau ketersediaan buah terebus yang menjadi kapasitas stasiun rebusan atau ton per jam yang dapat mempengaruhi ke kapasitas stasiun berikutnya. Nah, selanjutnya itu rumus untuk perhitungan CVB yaitu SKVB N kali K kali 60 di mana N jumlah rebusan yang digunakan K kapasitas yaitu rebusan ton S itu waktu pemasukan perebusan dan mengeluarkannya atau menit. Dalam perebusan dikenal 3 sistem yaitu single peak, double peak, dan triple peak. Yang biasanya digunakan adalah sistem 3 puncak triple peak karena paling sempurna. Nah, tujuan perebusan 3 puncak adalah yang pertama itu tahap pertama pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air kondensat. Yang kedua itu tahap kedua pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Nah, yang tahap ketiga itu pematangan melunakkan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadinya kekomplakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid.
untuk mencapai pematangan perebusan brondolan bagian dalam diperlukan panas yang cukup, pembuangan air kondensat dan udara pada puncak. 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak ketiga, perebusan dilaksanakan selama 45 menit, di mana tergantung pada kondisi buah, dan waktu yang digunakan untuk sterilisasinya itu adalah selama 75 sampai 80 menit. Nah, dan sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110 sampai 120 menit. Tahapan yang biasa dilakukan dalam sterilisasi triple peak, yang pertama itu crane inlet system, dibuka, kondensat ditutup sampai mencapai tekanan 2 kg sampai cm kuadrat. Nah, keran inlet steam ditutup dengan keran kondensat hingga tekanan mencapai 0 kilo atau sampai dengan cm kuadrat. Nah, keran inlet steam dibuka hingga tekanan 2 kg sampai cm kuadrat, dan keran kondensat ditutup. Nah, selanjutnya itu keran inlet steam ditutup dan keran kondensat hingga mencapai tekanan 0 kg sampai cm kuadrat. Selanjutnya itu keran inlet steam dibuka hingga mencapai tekanan 2 kg sampai cm kuadrat, kondensat ditutup. Nah, selanjutnya itu tekanan 2 kg sampai cm kuadrat dipertahankan selama 45 menit karena instalasi steam ditutup, keran kondensat dibuka. Nah, Batch conveyor adalah alat untuk menghantarkan TBS dari bejana rebusan atau stilage, di mana menuju proses pemimpilan stripper. Penggunaan batch conveyor harus kontinu sesuai dengan kapasitas pabrik, sehingga proses selanjutnya dan tidak mengganggu proses. Nah, selanjutnya itu ada stasiun penembahan stripper berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar. Stripper dapat menyebabkan janjangan terbawah ke atas. Nah, rate off pada ketinggian tertentu, kemudian janjangan tersebut jatuh tertebah karena gaya gravitasi. Proses ini terjadi secara berulang-ulang di dalam alat penembah stripper yang berputar dengan kecepatan kurang lebih 23 rpm, atau brondolan yang terpisah akan keluar melalui kisi-kisi stripper yang jarak 50 mm dan akan ke conveyor under pressure. Brondolan akan menunjukkan ke print elevator untuk diolah dalam pengoperasian alat penebah. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu sewaktu diputar, maka tandan buah dalam alat penebah harus mencapai ketinggian maksimal sebelum jatuh.
Nah, yang kedua itu pengaturan buah yang masuk dalam alat penebah disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitasnya. Nah, hal-hal yang menyebabkan hasil penebahan kurang sempurna. Yang pertama itu mengatur kecambah dari umpan TBR. Yang kedua itu kemiringan sudut pengarah dan speed, kebersihan kisi-kisi. Efektivitas tracer dapat dilihat dari UCV unstrip print, yaitu brondolan yang sudah lepas spiklet tetapi tidak mau keluar dari tandan maksimal 0,3% oil losses pada janjangan kosong maksimal 3%. Nah, selanjutnya itu ada conveyor under stripper, di mana conveyor ini terletak tepat berada di bawah drum stripper, berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum stripper. Conveyor ini juga berfungsi sebagai alat transportasi brondolan. Nah, di mana rebusan menuju bottom cross conveyor. Nah, selanjutnya itu bottom cross conveyor, di mana conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under stripper. Nah, di mana berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under thresher untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under stripper menuju crane elevator. Nah, selanjutnya itu empty birds and conveyor, tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum thresher dan akan masuk ke empty birds conveyor yang tepat berada bawah drum stripper, lalu tandan kosong akan dibawa ke empty birds hopper. Nah, selanjutnya itu empty birds hopper ini di mana empty birds hopper tepat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Tandan kosong dapat digunakan sebagai muslah atau pupuk di kebun. Nah, selanjutnya itu ada tentang spesifikasi empty birds hopper. Spesifikasi empty birds hopper ini yang pertama itu kapasitas 15 ton, dan yang kedua itu kapasitas 15 ton 2 cc 2008 3 derajat kemiringan 450. Nah, selanjutnya itu ada frameless elevator, brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross conveyor selanjutnya akan menuju frameless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Alat ini bergerak vertikal dan dilengkapi dengan buket penampung sebagai tempat bahan baku yang akan dibawa.
Nah, selanjutnya itu ada digester, di mana digester mempunyai proses memutar yang dilengkapi dengan parang-parang pengaduk. Proses pengadukan berlangsung akibat adanya gesekan antara parang dengan brondolan dan adanya tekanan gaya gravitasi berat dari brondolan dalam bejana sambil dipanaskan dengan steam. Tujuan pengadukan adalah untuk melumatkan daging buah dan memisahkan daging buah tersebut dengan biji serta meniriskan minyak dari daging buah agar mudah diproses dalam pengempaan jumlah parang pengaduk dalam satu buah. Digester terdiri dari 5 pasang parang pengaduk yang bertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Jadi total parang adalah 6 pasang. Letak parang-parang ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lainnya agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja digester adalah sebagai berikut. Yang pertama itu volume buah dalam digester, dan kedua itu temperatur atau sistem, dan ketiga itu kematangan buah yang sudah direbus. Dan fungsi digester ini adalah yang pertama itu melumatkan daging buah, dan yang kedua itu memisahkan daging buah dengan biji, yang ketiga itu mempermudah proses dipres. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester antara lain adalah yang pertama itu kondisi pisau pengaduk digester. Jika pendek dan tipis segera diganti. Dan yang kedua itu digester minimal itu berisi 3/4 atau 75% dari volume digester agar pisau bagian atas tertutup oleh brondolan yang dilakukan oleh pisau yang atas berfungsi dengan baik. Nah, yang ketiga itu temperatur dijaga pada suhu 90-90 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan sistem atau steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Keempat itu kematangan buah, di mana kematangan buah yang sudah direbus. Yang kelima itu kecepatan pengadukan, yaitu sebesar 25 rpm. Yang keenam itu kondisi plat siku, penahan pada dinding digester. Nah, yang ketujuh itu waktu pengadukan, di mana waktu pengadukan itu selama 15-20 menit. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan script press. Script press ini berfungsi untuk memeras minyak dari mesocraft dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hydraulic cone dengan besar tekanan 40-50 ampere oleh tekanan script yang ditahan oleh cone. Daging buah diperas sehingga melalui lubang skir minyak dipisahkan dari serabut dan biji dengan bantuan air. Nah,
dilusi dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius, ditambahkan dengan komposisi minyak air NOS 40:40. Nah, 20 penambahan air dilasi biasanya 15% sampai 20% TBS. Tekanan pada pres harus dijaga agar tidak tersedia losis minyak pada ampas. Pada ampas proses apabila tekanan pada pres berkurang, maka minyak tidak akan keluar dengan maksimal dan membuat losis minyak pada serat tinggi. Kalau tekanan pada pres tinggi, maka akan membuat biji menjadi pecah dan inti pecah sehingga losis pada biji meningkat. Minyak kasar yang diperoleh dialirkan ke stasiun klarifikasi, sedangkan ampas pres diteruskan ke cake breaker conveyor. Operational crave presses menyesuaikan digester. Demikian hasil materi yang saya jelaskan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.